kita bercerita. Kalau menurut Angie sih merelakan itu universal sih untuk Angie, kayak bukan untuk hanya pasangan aja, tapi ke teman, sahabat, keluarga juga bisa. Ada 2 anak kecil, terus mereka tuh udah dari kecil tuh bersama, ya bersama kayak punya coffee shop berdua gitu sama papanya mereka. Terus tiba-tiba salah satu dari mereka itu harus pergi gitu. Pas mereka udah besar, udah dewasa, mereka ketemu lagi di salah satu coffee-nya yang punya cewek itu. Terus tiba-tiba dari salah satu dari mereka tuh yang cowoknya ternyata udah punya pasangan gitu. Jadi si ceweknya tuh ternyata punya rasa. Pas ketemu lagi cowoknya bilang punya pasangan, jadi kayak ceweknya harus merelakan. Hai teman cerita semua, welcome back to Chamber Talks with Raffi Andika. Dan seperti biasa, aduh bentar, abis makan siang tadi. Tapi kita syuting siang-siang ini. Jadi seperti biasa kalau kalian lihat Raffi Andika lagi nggak jalan-jalan, lagi nggak nyanyi, lagi nggak main PS, atau lagi nggak cukur jenggot di sosial media, artinya sudah siap ngobrol sama teman-teman yang keren-keren banget. Dan hari ini spesial ya. Biasanya kita kedatangan teman-teman musisi yang Indonesia. Ini Indonesia, tapi ada blasterannya. Ini jarang-jarang terjadi di Chamber Talks nih. Hari ini kita kedatangan Angie Carvalho. Hai, halo Kak Raffi. Halo Angie. Salam kenal. Salam kenal. Aku tuh dari lihat kamu di Idol kemarin tuh salah satu yang nanti kayaknya kalau ada kesempatan ngobrol sama Angie banyak yang mau aku ulik sih. Karena your vocal wise sebelum itu aku sangat suka tone vokal kamu. Thank you so much. Terima kasih. Apa ya, ada ciri khasnya lah. Ada ciri khasnya, terus aku sangat suka sama single kamu yang kemarin ini yang baru rilis. So this is very an amazing experience. Aku bisa ngobrol sama kamu. Welcome to Chamber Talks. Thank you Kak Raffi. Tapi sebelum mulai aku mau nanya nih Angie. Kamu ke Bandung sering nggak? Jujur Angie ke Bandung tuh pernah, cuman Angie cuma latihan band doang. Jadi belum pernah jalan-jalan. Baru dari kemarin Angie yang kayak ngerasain Bandung. Oke, gitu. Latihan band? Iya, Angie kemarin latihan band waktu itu. Jauh-jauh dari Jakarta. Latihan band ke Bandung. Niat sekali kamu. Karena Angie mau jamming band aja. Iya, Ah. jadi ke Bandung Angie waktu itu. Sekarang baru berkesempatan untuk experience Bandung. Iya, bener banget. And how is that so far gitu? Experience-nya seperti apa? Kayaknya Angie suka deh Bandung, karena menurut Angie Bandung ini kayak tenang gitu. Karena Angie juga suka tenang kan. Jadi waktu ke Bandung kayak wah keren. Udah lihat apa aja kamu di sini? Tadi kita makan cuanki, apa sih namanya tadi? Serayu. Oh iya, Serayu itu Okay. tadi. Terus kemarin Angie ada itu kafe ya? Iya, kafe. Kopi. Makmur Jaya. Iya. Kopi Jadi udah roaster. ngerasain itu dari kemarin gitu. Berarti kamu tipikal orang yang kalau traveling ke satu daerah kamu try all the food nggak? Cobain makan-makanannya, atau kamu yang tipikal yang sightseeing gitu? Angie kayaknya nyobain makan makanannya deh. Oke. Iya, nyobain makan makanannya. Ada nggak yang kamu top of your mind yang belum kamu coba, yang aduh kayaknya Kavit aku pengen cobain kalau kemana aku pengen cobain ini gitu, ada nggak? Tadi cuanki Angie belum pernah makan, terus tadi baru nyobain. Selain itu belum ada lagi? Itu belum ada sih. Aku kasih rekomendasi boleh? Boleh, apa tuh? Kamu suka yaminan nggak? Mie Oh, gitu? suka. Oke, ntar habis ini kita Ih, kenapa sih? Suka lah. abis ini ya, nanti Iya, aku boleh. coba kasih breakdown listnya ke Kapitri. Kapit, ajak deh ke sini gitu. Oke. Coba nanti. Oke, tapi Angie sekarang ini kan terakhir kamu ke Bandung latihan band. Sekarang sambil jalan-jalan sambil promo berarti. Iya, promo. Oke, promo apa kalau kita boleh tahu? Angie mau promo single-single Angie yang pastinya. Single Angie yang kedua dan pertama. Gitu. Boleh nggak agak bias sedikit teman-teman kalian? Kalian ya. Kalian harus dengerin Merelakan. Kalian harus denger. Ini tuh rilis udah dari 3 Oktober. Udah dari Oktober ya? 3 Oktober. Ini 2 bulan yang lalu. Kalian harus denger dan kalian harus nonton MV-nya sampai habis. Karena ada something yang gitu nyebelin gitu.
Oke, but congrats on the single Thank you gitu so ya. much. Ini kamu berarti so far kalau di DSP kamu sudah punya tiga single ya? Angie dua single. 2 single? Iya, 2 single. Oke, kamu sudah punya 2 single dan sebelumnya kamu collab sama Mas Yofi. Mas Yofi Danto yang Sebatas Mimpi. Oke, sebelum kita ke Merelakan yang aku sangat-sangat tidak sabar untuk membedah nih produksinya, how's that experience juga kan kamu yang berangkat dari Ajang Pencarian Bakat bisa collab sama salah satu maestro di Indonesia gitu gimana ceritanya? Angie pastinya sangat bersyukur sekali karena waktu Angie keluar di Idol tuh Mas Yofi kasih kesempatan Angie buat recycle lagu Sebatas Mimpi kan waktu itu, dimana lagu itu tuh kesukaannya Mas Yofi. Terus pas di Idol juga pernah bawain lagu itu kan, jadi pas recording Angie kayak wah seneng banget jadinya gitu. Oke, it's one of your dream come true moment Yes, bener banget. Oke, kamu udah produksi sama seorang Yofi Widianto ya, Mas Yofi. Dan sekarang aku tuh entah ya. Aku tadi bilang ke kamu bahwa I really like your vocal tone gitu ya. Karena aku nggak reminded to anyone else. Karena tipikal orang kan vokalnya, adalah maksudnya kalau dari kacamata produksi dia cocok sama lagu yang kayak si ini. Bukannya aku bilang dia cocok vokalnya kayak si ini gitu, tapi dia cocok untuk lagu yang kayak si ini. And your vocal tone, aku pertama kali expect ketika aku lihat cuplikan-cuplikan kamu di Idol gitu ya. Oke, dia akan bawakan jingle yang seperti apa nantinya, karena kamu sempat membawakan The Massive juga kan. Iya benar, yang Merindukanmu. Dan kamu membawakan dengan gaya kamu, dengan cara kamu, and it's a perfect iteration baru, lebih segar gitu. Tapi ketika aku dengar Merelakan, ini anjing kalau ini. Oke. Terus aku langsung nonton MV-nya, aku resapin. Tapi sebelum aku membedah dari perspektif kamu yang punya karya ini, Merelakan tuh kamu mau menceritakan apa sih sebenarnya? Sebenarnya kalau di MV, kalau menurut Angie sih Merelakan itu universal sih untuk Angie, kayak bukan untuk hanya pasangan aja, tapi ke teman, sahabat, keluarga juga bisa. Cuman kalau di MV-nya itu kayak ada 2 anak kecil, terus mereka tuh udah dari kecil tuh bersama. Ya bersama kayak punya coffee shop berdua gitu sama papanya mereka. Terus tiba-tiba salah satu dari mereka itu harus pergi gitu, harus si pergi keluar kota. Ya si cowoknya. Terus tiba-tiba berjalannya waktu pas mereka udah besar, udah dewasa, mereka ketemu lagi di salah satu coffee-nya yang punya cewek itu. Terus tiba-tiba dari salah satu dari mereka tuh yang cowoknya ternyata udah punya pasangan gitu. Jadi si ceweknya tuh ternyata punya rasa. Pas ketemu lagi cowoknya bilang punya pasangan, jadi kayak ceweknya harus merelakan gitu ceritanya kalau di MV Angie. Cerita itu nyebelin, tapi pas dengerin lagunya tuh aku enjoy. Enak banget tuh Merelakan. Oke, ini maksudnya yang nulis, yang produksi apa segala macam ini kamu kerja sama siapa di sini? Angie sama Kak Krisna. Krisna, oke. Iya. Terus kamu dikasih demo ini, kamu ngobrol gitu, itu proses yang berapa lama sih kira-kira? Angie waktu dikasih lagu itu bulan Juli, terus pas Angie dengerin lagunya, wah kayaknya Angie suka banget nih Kak sama lagunya, terus dari situ kita mulai produksi, terus Angie bantu bikin nada-nadanya juga, terus Kak Krisna udah kasih liriknya, cuman waktu itu liriknya kurang cocok untuk Angie, jadi diubah lagi sampai 3 Oktober kemarin kita rilis gitu. Oke, jadi kamu juga ada kontribusinya gitu di produksi ini gitu ya. Terus pas take vokal, kamu di direct siapa kalau boleh tahu? Sama Kabar Sena waktu itu. Kan kebayang kan pasti dia nih. Barsena backstanding nih pasti ujung-ujungnya. Iya, Kabar Sena waktu itu. Ada backing dia ya lagu ini ya? Iya, nambahin backing ya? backingnya Kabar Sena. Iya, kerasa soalnya tuh memang si A itu ya. A Barsena. Kabar Sena. Oke. Terus ketika ini rilis, kamu punya ini nggak? Misalnya gini, this is a story that is deeply personal untuk banyak cerita orang-orang gitu kan. Merelakan. Iya. Dari judulnya aja mungkin orang udah bisa mengkorelasikan itu sama ya I must let go things that are not meant for me. Ya nggak sih gitu. Terus ketika itu datang lagi, iya kayak di ceritanya gitu. Iya. Kok lu datang lagi, gue jadi ini lagi nanti gitu kan gitu. Iya, Udah bener. pergi gitu. Tapi ekspektasi kamu terhadap kisah ini ketika ini dirilis apa Angie? Angie waktu dengerin lagunya, terus waktu kita udah pas Angie recording, habis recording Angie nangis karena kayak wow ini
gila, Angie suka banget lagunya. Terus juga liriknya waktu ref Angie suka banget. Apalagi yang di bridge-nya yang waktu memori yang melekat di tempat biasa kita bercerita. Angie suka banget yang part itu. Aku juga suka banget vokal kamu. Bagus banget. Oke. Itu berarti favorit kamu adalah di bridge-nya. Iya, di bridge-nya Angie suka banget. Walaupun itu memang menurut Angie lebih susah dari lagu Angie yang Sebatas Mimpi. Karena lagu itu tuh kayak naik, nadanya naik, terus turun lagi, kayak dinamikanya main banget gitu. Betul. Jadi waktu Angie nyanyi pertama kali live lagu ini, dia kayak, aduh Tuhan, Angie bisa nggak ya nyanyi lagu ini? Karena kalau recording kan kita bisa cut gitu kan. Betul. Pas Angie nyanyi live, alhamdulillah waktu itu kemarin Angie masih gugup, ternyata bisa bawain lagu Merelakan live-nya gitu. Oke. Ini ketika aku dengernya PR-nya cuma satu. I've seen your clips gitu di Idol gitu. Terus habis itu ketika aku dengar lagu ini, aku nggak kebayang kamu bawain live-nya sedip apa. Karena ini bukan cuma teknik, tapi ini butuh emosi yang rasanya tuh orang harus kena gitu. Iya, benar banget Kak. Okay. Dan ketika kamu bawain pertama kali, orang-orang gimana responnya? Respon orang sih alhamdulillah, kayak apalagi misalkan orang yang pernah ngerasain mungkin yang sama dengan lagu Angie, pastinya dia sedih. Pastinya sedih, nangis, terharu. Angie ngeliat dari mimik wajahnya mereka gitu. Oke, so you have kamu tuh ekspektasi kamu cuman semoga orang bisa relate sama lagu ini in their personal experiences gitu kan, bisa tap into emosi itu, dan semoga orang-orang juga ya dengerin terus dan makin kerasa dan makin sayang sama bahwa gue pernah mengalami kisah ini, dan kisah ini sekarang diceritakan lagi lewat Merelakan Angie. Iya. Oke. Benar banget. Itu soalnya gini, aku tuh denger lagu kamu bukan tipikal lagu yang capek gitu Angie, lagu yang I can enjoy how you sang, gimana cara kamu menyanyikan, aku sangat bisa enjoy, aku sangat bisa menikmati secara santai tapi sambil yang edan gitu. Kamu memang seneng nyanyi dari dulu berarti ya? Iya, sebenarnya dia memang suka nyanyi dari kecil. Cuman waktu itu Angie pas umur 10 tahun itu baru ya yang dilesin sama mamai dan papai gitar, terus piano, nyanyi juga. Karena waktu itu mamai papai belum tahu kalau Angie tuh bisa nyanyi. Iya, masih belum tahu. Terus karena di rumah Angie tuh ada sound gitu biar Angie bisa nyanyi. Di situ Angie nyanyi iseng, terus tiba-tiba mama sama papa itu tahu suara Angie enak juga nih. Dari situ mulai dilesin. Terus Angie sering ikut lomba di Banjarmasin kan, karena Angie dulu stay di Banjarmasin gitu ceritanya. Oke, jadi kamu ke Jakarta tuh baru pas karir ini? Pas Idol. Tapi BTW ya teman-teman, ketika dia bilang dia 10 tahun, Anda tahu saya umur berapa? Saya lagi skripsi. Asal kalian tahu. Tahu gak sih dia kelahiran berapa? Tebak. Aku pas tahu aku shock sampai gemeteran. Angie 2008. Iya. Angie masih sekolah, masih ujian lagi tadi. Lu masih ujian? Iya, sekolah Angie kan di Banjarmasin. Cuman masih ujian. karena Angie di Jakarta jadi ya online jadinya ujiannya Angie. Kelas 12 Angie. Kapit. Makin muda nih yang kesini. Datang kesini Kapit. Aku pas tahu kan dari Angie Carmel, aku emang udah lama pengen ngobrol. Pas aku tahu kamu 2008. Tapi yang harus di-highlight bukan soal perbedaan usianya, tapi di usia yang sangat muda Angie udah di-discover bakatnya sama orang tuanya. Itu yang kalian harus highlight, dan sampai sekarang akhirnya bisa memutuskan untuk respon. Maksudnya gini, orang tua kan support banget nih, berarti dari awal tuh nemuin bakat kamu sampai akhirnya les vokal. Iya, vokal, gitar, piano juga Angie waktu itu. Gitar juga? Iya, Angie les gitar, piano juga. Jadi Angie suka main gitar dan piano juga. Oke. Lebih kamu tipikal orang yang learning by doing aja, lebih banyak ngulik, atau kamu yang teori kamu praktekin aja gitu? Angie sering main sih, lebih sering nyoba-nyoba gitu. Papa mama ada yang musik juga? Maksudnya kan saya tahu bapaknya
barito pak, berarti barito nih mama nih gitu. Sports gitu. Kalau mama musik juga. Kalau mama tuh suka nyanyi juga, suka nyanyi. Cuman kalau papa tuh bisa gitar juga. Jadi ya waktu awal bisa gitar, papa juga yang ngajarin gitu. Terus Om Enji tuh juga anak band. Jadi ya ada lah dari keluarga Enji yang suka musik juga. Oh, berarti pas kamu memutuskan untuk audisi ataupun maksudnya aku mau coba nih ajang pencarian bakat gitu. Family semuanya kayak ayo coba gitu. Iya, benar. Karena kan yang mau emang Enji juga. Cuman dukungan dari keluarga juga pasti ada kan. Jadi kayak pas Enji ikut semuanya support gitu. Ini denger cerita kayak gitu enak tau ya. Enak gitu ya. Di support di ini gitu. Dan ketika kamu top 5 nih yang aku pengen tanya, top 5. Respon orang-orang terdekat kamu gimana sih? Pastinya waktu Enji yang top 5 itu keluarganya semuanya nonton Enji. Mama, papa, keluarga Enji semuanya nonton. Keluarga Enji pun yang di Brazil juga nonton, tapi kan lewat layar. Pastinya sangat bangga sih, karena perjuangan Enji dari awal Enji ikut pun juga sangat amat, ya banyak sedihnya, banyak ya campur aduk lah semuanya. Jadi ketika Enji keluar ya semuanya sangat bersyukur juga karena Tuhan sudah kasih kesempatan yang sangat jauh untuk Enji gitu. Amin, syukurlah itu. It's a blessing yang nggak bisa ditukar sama apapun, support dari orang-orang tersayang terdekat. Dan mudah-mudahan ya aku sih selalu bilang ini bukan revenge, bukan redemption, tapi ini adalah balas budi kita kepada orang-orang yang support kita, orang yang sayang sama kita, yang mendorong kita buat jadi orang yang lebih baik lagi. Dan ini adalah berkarir seperti Enji, seperti aku gitu, mungkin seperti orang lain juga, teman-teman yang lain. Ini cara kita membalas mereka semua. Iya, benar banget. Anjir, hangat banget ceritanya. Oke, Enji, aku banyak banget pingin ngobrol soal your introduction to music and stuff gitu. Kayak tadi kan kamu cerita soal sound gitu. Dan kamu ternyata bergitar juga, piano juga. Tapi seperti biasa kalau bertamu ke kamar Raffi Andika, nanti diomelin sama omanya karena oma udah nyiapin nih, ada gambar oma nih. Lenis, terima kasih seperti biasa disiapin snack, terima kasih. Terima kasih. Kalau mau nyemil boleh. Iya, Kakak. Silakan. Ini ada. Sok atuh. Agak ruas saya tiba-tiba keluar Sunda nih. Saya nanti tiba-tiba mangga. Jangan Kak, ini cuma tahu itu terus cenah itu doang yang ditahu. Iya. Apalagi yang kamu penasaran nggak, misalnya ada kosakata Sunda apa yang kalau ini tuh apa sih Kak gitu. Apa ya? Kebetulan manajer Enji tuh orang Sunda kan. Jadi kadang-kadang Enji juga minta ajarin dia. Cuman iya, dia orang Sunda juga. Geningan Bandung? Aslina? Wah iya sobat Abi ya mah. Terus band-band Enji juga pada Bandung. Oh. Jadi makanya waktu itu latihan di Bandung kan band. Karena band Enji juga dari Bandung. Yuk, iya mah CS ya orang Bandung geningan yuk. CS kental. Oke, berarti kamu banyak tahu itu dari dia. Iya, lumayan lah. Tapi nggak diajarin yang aneh-aneh kan? Enggak sih. Malah Enji waktu dia ke Banjar, Enji ngajarin dia yang aneh-aneh. Karena dia nggak tahu kan, jadi udah diajarin. Tidak menyangka saya. Ternyata ya. Iya mah punten nanya. Jangan. Oke. Tadi kamu bergitar gitu. Iya. Kamu berarti ini nggak? Nulis juga nggak? Kayak draft nulis lirik kayak atau nulis notasi kan kamu tadi bantuin di produksi sebelumnya gitu. Itu ada nggak draft tulisan kamu yang banyak banget yang belum dikasih ke label misalnya gitu? Untuk kalau lirik sih Enji ada nulis, terus juga kalau nada ada. Cuman Enji karena Enji masih awal juga kan, jadi Enji masih banyak harus belajar. Cuman ya insya Allah berjalan dengan waktu Enji sudah mulai bisa gitu. Amin. Tapi kamu tertarik untuk maksudnya punya lagu yang written by Enji Carvalho gitu? Mau dong, pastinya. Soalnya gini, kemarin saya kegocek nih sama Kenko. Dia tiba-tiba si Kenris nih. Iya nih, nulis sendiri. Gaya lu, ini gaya nulis sendiri gitu. Terus waktu itu ngobrol sama Roni juga kan awal-awal, iya bang, gue tuh pingin banget bang punya. Nabila juga, aku pingin banget Kak punya, ya bahkan dia malah punya album gitu atau EP gitu. Nah siapa tahu dengan manifesting kamu sekarang di sini,
the next one or maybe your big project yang akan datang written by Angie. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Tuh, aduh. Amin, semoga. Karena aku tuh sangat encourage orang buat if you can write, if you are willing to learn about producing gitu, coba aja. Iya. Karena sekarang medianya tuh banyak banget, Ji. Benar banget Kak. Nah, itu tapi masalahnya gini, punya keluarga yang berkarir tidak di musik, itu sempat ini nggak, maksudnya kayak aku harus ngobrol sama siapa nih, orang akan ngerti nggak sih struggle aku bahwa nyari nada tuh tidak mudah apa segala macam gitu. Sempat nggak kepikiran kayak gitu? Kalau pikiran gitu kayaknya enggak deh, karena waktu di Idol kan Angie banyak belajar juga kan, nggak cuman nyanyi doang kan. Jadi waktu di Idol tuh Angie juga ngelihat kayak biasanya kan ada pelatih juga, jadi dari situ Angie banyak belajar. Dulu juga sebelum Idol Angie kan punya pelatih vokal Angie kan, jadi Angie sering ngeliat gitu, banyak belajar juga. Karena kan jauh banget kan dari papa Angie kan pemain bola kan, jadi kayak kalau Angie nanya ya pasti dia ke bola lagi, dan itu beda sama Angie kan. Gitu. Mentality papa yang di training ala atlet sepak bola gitu, sama soalnya aku dan ya kalau aku boleh cerita sedikit, aku sama ayahku pun begitu. Ayahku juga kan bisnis apa segala macam, dan ada sih irisannya sama kerjaan aku sekarang, tapi beliau ini ngasih aku contoh ideologi, misalnya kayak kamu kayak nyari nada tuh sama seperti ini, sama seperti ini. Jadi selalu bicara ekuivalennya tuh dengan kerjaan dia. Gitu, dan mungkin kamu juga itu. Ini pernapasan juga sama kok di sepak bola gitu. Iya benar, gitu. Papa pasti kayak gitu, karena walaupun beda kan, cuman misalkan kayak masalah mental Angie nanti harus kayak gini. Kalau misalkan orang ngomongin Angie kayak gini, Angie harus kayak gini. Jadi kayak ya lumayan agak gitu sih papa supportnya. Dan membuat karakter kamu juga yang I can do anything karena orang tuaku supportnya unlimited, gitu kan. Unlimited, dan juga ya I know that what I'm doing is for them gitu. Oke, ini menarik. Nah, balik ya ke satu kreatif proses, karena aku tuh senang banget ngobrolin proses kreatif seorang artis gitu ya kan. Aku bisa bilang lah kamu ini artis gitu yang punya karya. Ini satu hal yang dari tadi tuh aku ganjel, dan pas nonton MV-nya juga nyebelin gitu ya. Kamu sudah menyiapkan apa nih selanjutnya, kok bersambung? Iya, itu bersambung biar kayak misalkan orang tuh kepo, ini ada apa ya selanjutnya. Terus kamu udah tahu itu ada apa selanjutnya? Udah ada. Udah tahu dong pasti. Kamu tau gak sih, aku salah satu orang paling nyebelin kalau soal spoiler. Karena aku tuh orang yang gue boleh spoiler ini gak? Terus kalau aku yang ya spoiler aja, kenapa enggak? Kamu nonton Stranger Things gak? Enggak. Belum nonton Stranger Things ya? Kayak Stranger Things tuh kemarin sempat mengguncang internet karena ada satu twist. Dan aku tuh udah tahu itu pas rilis hari pertama gitu. Aku langsung ke episode di situ, ke episode terakhirnya, biar aku tahu twistnya gitu. Terus pas orang udah pada buzzing di internet gitu, aku udah tahu. Aku udah tahu. Ini gitu. Tapi aku tuh salah satu orang yang nyebelin soal spoiler. Jadi ketika aku tahu bersambung gitu, aku langsung nih anak nyiapin apa nih gitu. Iya. Kalau kalian udah nyampe bagian sini, saya anggap kalian tadi sudah nonton ya MV-nya ya gitu. Karena ini spoiler alert gitu. Nanti tolong Cio kalau bisa ditaruh spoiler alert gitu. Ya berarti you're building a universe gitu. Terus juga kalau kakak lihat MV-nya KPC, itu juga lumayan agak bersambung dengan lagu Angie. Karena kalau kakak lihat habis merelakan terus kita bahagia lagi gitu. Kalau kakak lihat, karena MV-nya juga lumayan, orang-orangnya juga sama seperti Angie. Ada 2 anak kecil, terus dia jadi besar gitu. Kalau kakak lihat nanti habis lihat MV Angie. Damn. Shared universe. Ini berarti kamu tuh di under hits berarti benernya. Angie Universal. Universal Cinematic Universe, UCU kan MCU gitu ya. Ini DCU kan DC. Ini berarti Universal Cinematic Universe dari music videonya. Tapi tebak-tebakan ya, nggak tahu bener apa enggak nih. Anjir, emes lo, bener lo. Iya. MV antar artis nyambung. Gitu. Aku butuh waktu 3 detik aja buat memproses.
1, 2, 3. Edan. Karena aku taunya satu artis, dia bikin universe sendiri. Kayak kalau aku bisa bilang teman-teman aku di For Revenge itu kan yang beritahu aku. Gitu. Mereka tuh udah si Sarah sama Rana, mereka bikin universe-nya gitu. Karena aku temenan juga sama mereka dan teman-teman kreatif di belakangnya, aku ngobrol tuh, brainstorming. Oh, mereka tuh bikin universe based on 2 characters, Sarah sama Rana. Nah, kamu sama Pice, Iya. itu universe-nya. Kalau kakak lihat itu lumayan, makanya ada tulisan bersambung juga kan. Gitu. Karena habis setelah Angie tuh baru Kapice. Gitu. Universal kalian keren sih. Kalian keren sih. Damn. Wow. Oke. Cukup amaze-nya ya gitu. Tapi ini udah sebuah ide yang di-pitching ke kalian, dan kalian maksudnya respon kalian apa sih ketika tahu itu terjadi gitu? Kita udah komunikasi sih, sama komunikasi, dan kita ya boleh lah Kak gitu. Jadi makanya terjadilah Merelakan dan Bahagia Lagi. Gitu. Pice lu kesini gue tanya lu nanti. Lu tahu nggak lu gitu. Dia diam merahasiakan ini dari aku berarti. Oke. Angie, kalau aku bisa bilang in a very general opinion gitu ya. Musik kamu itu kan, kamu tuh sangat punya sebuah tone vokal yang sangat versatile menurut aku. Bisa dibawa kemanapun, bisa apa segala macam gitu. If you have a dream genre that you want to explore gitu, kamu mau explore seperti apa? Atau kamu mau coba di sini aja dulu? Kalau explore sih Ji pastinya mau semua, nggak cuman ballad doang. Cuman mungkin kalau saat ini Ji masih mau fokus di ballad dulu. Sampai Ji ngerasa udah cukup, baru nanti Angie explore yang lain gitu. Aku penasaran deh, Angie mode R&B. Wow, Angie juga sebenarnya Angie suka lagu-lagu R&B, cuman ya next lah nanti. Kan maksudnya dengan seorang Barsena dan baladnya yang luar biasa gitu, siapa tahu ya, maksudnya aku punya opini yang I don't know, maybe R&B di direct Kamga. Yes, Kakak enggak. Oh my God. Siapa tahu gitu kan, si Amin. AA Bogor satu itu. Amin. Karena aku sangat amazed sama gimana kamu membawakan naik dari bridge Merelakan sampai ke ref terakhir gitu, dan itu banyak orang yang notice loh ternyata di comment section. Bagian sini Angie keren banget ya, bagian sini. Dan aku benar-benar, ini orang kalau bawain R&B oke juga sih. Iya, next. Wah, amin ya. Amin. Oke. Aside from ballad gitu, yang kamu tadi kan pengen explore juga, kamu sangat tidak tertutup untuk mencoba berbagai genre gitu. Iya. Is there a particular type of song, bukan genre aja, misalnya kamu yang suka melodinya manis, suka liriknya bagus, apa segala macam, yang jadi heavy rotation kamu di handphone gitu, yang kamu dengerin terus tuh, lagu-lagu seperti apa sih? Sebenarnya kalau yang sering Angie dengerin tuh Angie random. Jadi kayak tergantung mood Angie hari ini, Angie lagi moodnya seperti apa. Kalau lagi moodnya kayak lagi galau, dengerin lagu-lagu yang kayak ballad gitu. Sebenarnya tergantung mood Angie sih Kak. Kayak Angie juga sering dengerin lagu dangdut. Nice. Semuanya Angie dengerin sih. Oke. Gitu. Hipdut juga berarti, hipdut. Iya, hipdut. Kasih tahu mama. Hipdut juga, oke. Berarti kamu tuh lebih heavy on the production instrumennya, notasinya, apa kamu juga scanning liriknya gitu? Angie sebenarnya kayaknya lebih suka untuk cari nada-nada sih. Kalau lirik Angie kayaknya masih harus banyak belajar. Nada, notasi. Kalau aku saya pengen tahu nih, dari kacamata seorang Angie, kamu tuh lebih suka prefer melodi yang balad yang kayak let's say gitu, lagu-lagunya Lini gitu kan, yang balad gitu, atau kamu lebih suka notasi-notasi yang sweet, yang manis? Kamu tahu Keshi nggak? Tahu. Ya, lagu-lagunya Keshi itu kan itu sangat-sangat sweet gitu. Kamu lebih senang notasi-notasi yang sweet gitu, atau notasi-notasi yang nembak? Kayaknya Angie suka yang ballad tapi kayak ada ya nembak-nembak gitulah. Oke. Mungkin kalau sweet suka, cuman itu nomor 2 lah. Nomor 2. Ya.
Soalnya dari sotoynya aku aja ya ngelihat gimana cara kamu menjelaskan itu semua. Kamu tuh bener-bener nggak ketebak itu mau dengerin apanya gitu kan? Iya. Iya kan? Iya. Soalnya kamu tuh tipe orangnya kalau dikasih Bluetooth di mobil itu nextnya tuh udah beda lagi. Iya bener Iya kan? Kak, sumpah bener banget Kak. Tapi kamu ini Iya bener lagi. pernah nggak ada orang protes kayak ini aja dulu gak sih gitu kalau lagi jalan-jalan? Bener tuh manajer yang gitu. Oh gitu. Udah satu aja dulu gitu. Iya ya, dia tipikalnya. bilang gitu, udah ini dulu aja Ji, nggak mau Kak, itu mau lagu ini sudah nggak mood lagi kan. Nggak mudah setelah satu lagu kan? Iya, aku ngerti. Kalau temenku nyebelin gini Ji, kamu udah Gimana? waktu aku kuliah. Misalnya kan kita sering road trip nih kuliah. Terus dia tuh yang tipikal dia tuh kesama kayak kamu Ji, dia random. Aku kan nyetir ya misalnya. Ya udah mobil gua lu nyalain lah Bluetooth segala macam. Tapi dia tuh cuma baru ref pertama ganti. Itu Tapi itu nyebelin sih. Itu belum, nyebelin. belum habis lagunya udah diganti-ganti. kayak lu bisa gak sih fokus gitu? Enggak cuy, gue tuh lagi moodnya ya udah beresin dulu. Lu udah tahu lagu lu random, lu udah tahu lagu lu ngacak gitu kan. Misal tiba-tiba dari Avenged Sevenfold Bad Country jadi musiknya anggap nih Maggie Z, anggap jadi musiknya waktu siapa Rizky Febian, jadi siapa? Kan lompat banget gitu. Iya, lompat banget. Boleh nggak lu habis Avenged Sevenfold Seringai gitu kan setipe nih gitu. Udahlah itu dulu gitu. Tapi tuh kayak Angie, jadi dia mau marah tapi Angie gitu juga. Enggak, tapi kamu nggak ref pertama ganti Tapi kan? kadang-kadang gitu, kalau Ya Angie bener-bener Allah. Kak udah Kak ganti Angie udah gak mood gitu. Ya Allah ya Robbi sama aja ternyata. Ya ampun. Oke. Akhir-akhir ini yang kan kemarin abis ada ini kita syuting BTW beberapa hari setelah Spotify Rap gitu. What's your Spotify Rap gitu. Ini nggak disponsorin apa-apa gitu. Aku pengen tahu kamu. Karena random kan? Iya, random. coba. Kayaknya sekarang dia lagi suka lagu-lagu Kak Raisa sama Kak Mahalini deh. Ah, Raisa Malini. Iya. Raisa. Jadi referensi juga nggak maksudnya untuk kamu cara yang nyanyinya terinfluence enggak juga? Pasti, karena dia kadang-kadang kalau dengerin lagu, dengerin juga gimana cara dia nyanyi dan lain-lainnya gitu. Kan soalnya akhir-akhir ini kan semua Spotify rap orang Olivia Dean. Iya, Olivia I Dean. make it so easy to fall in love. Rata-rata semua orang Spotify rap itu semua. Iya. Umur pendengar kamu berapa? Aku pengen tahu nih. Kan random nih soalnya. Tahu nggak berapa Kak? Angie kan kemarin ngecek, terus Berapa? tiba-tiba, aduh berapa? Cuman udah tua banget gitu loh. 60-an? Kayak 50 kayaknya, 50 50 berapa gitu. Angie nggak tahu padahal mungkin karena random deh. Tahu nggak aku karena aku produksi jadi aku banyak dengerin lagu-lagu yang up to date kan, diselingin sama lagu-lagu yang aku suka kayak Casey, kayak city pop tuh kan. Terus kayak sambil diselingin lagu-lagu itu aku saking sering dengerin top 40, top 50 segala macam buat tahu referensi. Listening age aku 19. Oh my god. Yang muda sekali muda gitu. sekali Kak. Pas listening age 19. Ini gak salah nih kayaknya gue dengerin My Way Frank Sinatra gue juga dengerin ini. Emang ada anak 19 tahun lagi di sekolah dengerin My Way. Kayak gue doang gitu aku pikir gitu kan. Tapi ya serandom itu. Iya, random. Kamu kalau buka like songs aku ya ataupun di platform digital lainnya gitu kan aku suka nge-save lagu gitu kan, playlist juga di YouTube dan segala macam. Itu tuh yang mirip Ji yang lompat juga. Apa juga, iya. Ya abis Magiku Hibiniu tiba-tiba lagunya apa namanya Shaka Khan misalnya lagi siapa Itu lompat banget Kak. lompat sekali memang. Iya. Tapi ya itu benar, music is define salah satunya what defines our mood and defined by our mood. Iya. Sepakat nggak sama itu? Benar banget Kak. Nah, kamu melihat musik itu sebagai apa di hidup kamu? Contoh, kalau aku musik itu soundtrack. Kalau Angie sih, jujur Angie nggak bisa hidup dalam satu hari itu tanpa musik sih. Oke. Jadi menurut Angie musik tuh udah hidup Angie banget. Oke. Gitu. Either you did it or you listen to it. Mm-mm. Terus kamu ingin dikenal sebagai musisi yang seperti apa? Untuk sekarang sih Angie pengen dikenal pastinya yang pertama karena karya Angie juga. Karena Angie juga masih awal banget kan. Jadi masih orang-orang masih ada yang tahu Angie dan ada juga yang enggak kan. Cuman ya semoga
kedepannya orang-orang tahu Angie karena karya Angie. Amin. Gitu. Amin, kita aminkan semuanya, kita support. Pokoknya tahu Angie karena karya Angie dan pesan-pesan yang disampaikan lewat lagunya. Angie, kalau teman-teman mau denger Merelakan atau single kamu yang lain, ada yang sama Mas Yofi juga kemarin, Sebatas Mimpi, bisa di mana dengerinnya? Hai guys, aku Angie Carvalho. Buat kalian semua yang pengen dengerin single-single Angie, yang pertama judulnya Sebatas Mimpi, yang kedua Merelakan, udah bisa didengerin di semua platform kesayangan kalian. Jangan lupa dengerin. Dan jangan lupa cek di YouTube-nya juga tuh. Yes, cek di YouTube. Hits Record, di Universal tuh udah ada MV. Yes, udah ada MV. Di Universal udah ada MV. Terus di apa namanya, Instagram kamu di mana? Instagram ada juga. Di Angie Carvalho. Angie Carvalho. Pokoknya di YouTube Universal kalian cari Merelakan, kalian nonton deh. Yes, Sampai habis nih. nonton. Terus kalian akan tahu nyebelinnya kayak apa. Terus jangan lupa di request di radio-radio kesayangan kalian biar chart nomor 1 Angie Carvalho with Benar. Merelakan. Sebatas Mimpi juga udah bisa di request, bener jangan deh. Iya. Ya pokoknya request Angie Carvalho. Yes, request. Tepuk tangan dulu semuanya buat Angie. Ini kalian tahu kan perbedaan umurnya lumayan jauh ya, 1 dekadean ya. Tapi saya merasa bisa ngobrol dan bisa relate karena I don't know, your way of thinking itu cukup mature untuk usia kamu. Jadi mudah-mudahan ini juga bisa menjadi senjata kamu ke depannya. Kamu udah tahu what you wanna do, udah tahu cara menangkal semua yang harus kamu tangkal dan apa ya dalam tanda kutip, kamu udah tahu lah arahnya mau kemana, tinggal diarahkan dengan sangat baik. Yes, benar Kak. Amin, mudah-mudahan kita support semuanya dan semoga kita bisa ketemu di panggung-panggung yang lebih asik lagi nanti. Amin. Kan serunya gitu ya ketemu di backstage. Angie. Tapi sebelum kita berpisah, Angie, Chamber Talks dan Lenny Stars punya oleh-oleh buat Angie itu. Wow. Silakan. Terima kasih banyak. Sama-sama. Thank you. Boleh dibaca apa katanya? Oh, boleh. Angie Carvalho, sukses dengan single Merelakan ya. Pokoknya kalau nanti mampir ke Bandung, Oma gak rela kalau Angie gak mampir ke tempat Oma. Oke, Oma, thank you. Jadi jualan. Mampir ke rumah Oma. Halo Oma, ini udah dikasih snacknya di sini, ada aman, udah dibekelin, udah aman Oma. Thank you, terima Ya kasih. ampun. Tapi segitu dulu untuk episode kali ini. Kalau kalian suka boleh like, komen, share, subscribe, dan jangan lupa cerita-cerita, siapa tahu ada cerita dari Angie Carvalho yang relate sama kalian. Jangan lupa tadi dengerin Sebatas Mimpi, Merelakan, pokoknya karya-karya Angie di semua streaming platform, di radio-radio kesayangan kalian, dan di YouTube Universal Music Indonesia. Kamu tuh Instagramnya Angie Carvalho aja atau ada Iya, Angie Carvalho, _ terakhir. ada underscore pokoknya Angie Carvalho _ Yes. See you guys in the next episode. Sehat-sehat teman cerita semua. Peace. Thank you.